Shalom jemaat Tuhan, berjumpa lagi kita dalam renungan kita pada hari ini. Saya percaya kita semua ada di dalam keadaan yang baik, sehat, damai, dan sukacita Tuhan menyertai kita semua. Dan sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan lebih jauh lagi, mari saya undang kita sama-sama tundukkan kepala untuk kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami bersyukur karena kami ada di dalam keadaan yang baik, sehat, damai, sukacita yang Kau berikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaanmu yang nyata bagi setiap hidup kami. Ajari kami untuk kami boleh tetap merindukan Tuhan. Ajari kami untuk kami boleh tetap menghargai Tuhan dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, tanpa Engkau, di luar Engkau, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Terima kasih Bapa, urapi setiap pendengaran kami, agar hikmat kebenaran firman Tuhan, rema kebenaran firman Tuhan, dapat kami terima pada hari ini. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, langsung saja kita akan sama-sama ikuti pembacaan firman Tuhan kita, yang pada hari ini saya ambil di dalam Amsal, pasalnya yang ke-27 ayatnya yang pertama. Saya akan bacakan untuk kita semua. Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Sekali lagi saya bacakan untuk kita. Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Amin. Kita tahu bersama bahwa keadaan yang terjadi saat ini tidak pernah ada satupun manusia yang bisa mereka, yang bisa mengetahui sebelumnya. Tiba-tiba keadaan ini terjadi di bangsa kita. Bahkan ada begitu banyak negara yang juga mengalami hal yang sama seperti yang bangsa kita sedang alami. Ini mengingatkan kepada setiap kita bahwa keadaan esok hari tidak ada pernah satu orang pun yang dapat mengetahuinya, Bapak Ibu Saudara-saudari. Sebab sesungguhnya Tuhan yang merancangkan, Tuhan yang mengatur semuanya, dan tidak ada satupun di antara kita yang bisa mengerti mengapa ini bisa terjadi atas hidup kita. Itu sebabnya kita akan lanjutkan di dalam pembacaan kita di ayat selanjutnya. Di dalam Yeremia pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-23 dan 24. Saya akan bacakan untuk kita semua. Mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, saya katakan tadi bahwa tidak ada kita manusia satupun yang mengerti apa yang terjadi di hari esok. Bahkan apa yang kita alami saat ini, kita tidak pernah mengerti. Itu sebabnya kita disadarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita tidak bermegah ya atas kekuatan kita sendiri. Dikatakan tadi, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Orang kuat bermegah karena kekuatannya. Bahkan orang kaya bermegah karena kekayaannya. Kalau kita lihat dalam kondisi seperti ini, ada begitu banyak yang mengalami kondisi-kondisi yang menurun saat ini. Bahkan kalau kita lihat, kita anggap itu tidak mungkin mengalami penurunan, tetapi pada kenyataannya terjadi penurunan. Perusahaan-perusahaan, bahkan orang-orang kuat,
bahkan sudah mulai mengalami kesulitan di dalam menangani kondisi ini. Ini mengingatkan kepada setiap kita bahwa tidak ada satu manusia pun yang dapat mengambil alih kondisi ini. Dan saya percaya hanya Tuhan yang sanggup mengambil alih kondisi ini. Hanya Tuhan yang sanggup menyelesaikannya. Hanya Tuhan yang sanggup memulihkan keadaan bangsa kita, keadaan kita saat ini. Itu sebabnya di ayat yang ke-24 dikatakan, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah. Karena apa? Bahwa kita memahami dan mengenal Tuhan. Jemaat Tuhan, saya percaya kita semua mengenal dan memahami siapa Tuhan kita. Biarlah kita mau rindu untuk kita lebih lagi mengenal Dia. Bahwa Dia adalah Tuhan yang menunjukkan kasih setianya kepada kita. Keadilan dan kebenarannya. Amin. Dan biarlah setiap kita tidak pernah meragukan itu. Bahwa hanya satu-satunya pribadi yang kuat, yang dahsyat, yang ajaib, yang hanya pantas layak kita andalkan di dalam kehidupan ini. Karena ayat ini mengatakan kebijaksanaan tidak dapat kita andalkan dalam hidup ini. Kebijaksanaan manusia, kekuatan manusia, kekayaan kita manusia. Jika kita bersandar kepada hal-hal itu bersifat tidak kekal. Itu bersifat sementara. Tetapi tatkala kita bangga, kita memahami dan mengenal Dia. Saya percaya orang-orang yang memahami dan mengenal Tuhan dengan benar, dengan sungguh, maka ada penyertaan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Hanya orang-orang yang memahami dan mengenal Tuhan dengan sungguh dan dengan benar, itu yang akan dikuatkan, itu yang akan dimampukan. Bahkan dalam keadaan kondisi seperti ini sekalipun, di dalam kondisi yang tidak menentu sekalipun, di dalam kondisi-kondisi yang membuat kita harus mengalami tantangan demi tantangan yang mungkin tidak kecil, tantangan yang kita hadapi. Saya tahu bahwa setiap kita mempunyai tantangannya masing-masing. Setiap kita sedang diperhadapkan dengan permasalahan kita masing-masing, yang seringkali kita anggap itu sebagai raksasa di dalam kehidupan kita. Seringkali pikiran kita tidak dapat mampu menyelesaikannya. Tetapi percayalah, tatkala kita memahami dan mengenal Dia dengan baik dan benar, dengan sungguh-sungguh, bahwa ada penyertaan kasih setia Tuhan. Ayat yang terakhir yang ingin saya bacakan untuk kita semua, biarlah ayat ini menguatkan setiap kita dan membangkitkan iman percaya kita, bahwa di dalam kondisi seperti ini, di dalam kondisi yang tidak menentu seperti ini, Tuhan tetap memberikan pengharapan dan janjinya, kasih setianya bagi setiap kita. Di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-13, saya akan bacakan untuk kita semua. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Jemaat Tuhan, ayat ini membangkitkan iman percaya saya. Dan saya percaya tatkala kita mendengarkan ayat ini, kita juga sama-sama dibangkitkan. Bahwa pencobaan-pencobaan, permasalahan-permasalahan yang mungkin Tuhan izinkan itu terjadi dan kita alami dalam saat ini, kondisi saat ini, dikatakan bahwa pencobaan-pencobaan itu ialah pencobaan-pencobaan yang biasa. Adakah kita mau percaya bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami itu adalah pencobaan yang biasa? Mengapa itu pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan kita manusia? Karena dikatakan di sini, sebab Allah setia. Amin.
Jadi yang membuat kita menyadari dan mengakui bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa dan tidak melampaui kekuatan kita, bukan karena kita bijaksana, bukan karena kita kuat, bukan karena kita kaya sehingga kita dapat mengatasi setiap permasalahan yang diperhadapkan kepada kita. Tetapi ketahuilah, sebab Allah setia. Sekali lagi, sebab Allah setia. Itu yang membuat kita disadarkan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami itu adalah pencobaan yang biasa. Tidak akan pernah melampaui kekuatan kita sebagai manusia, sebab Allah adalah setia. Dan karena kesetiaannya, karena Dia setia, karena Allah kita setia, Dia tidak akan membiarkan kita sendiri. Dia tidak akan pernah meninggalkan saya dan saudara. Sebab Dia adalah Allah yang setia. Dia tidak akan membiarkan kita dicobai. Dan walaupun mungkin Dia mengizinkan pencobaan itu terjadi, ujian itu terjadi di dalam kehidupan kita, dikatakan pada ayat selanjutnya, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Ia akan memberikan kepada saya, Dia akan memberikan kepada saudara jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Wow, jemaat Tuhan, pada waktu saya membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, sungguh iman saya dibangkitkan. Sungguh ada gairah yang baru, ada pengharapan yang baru, bahwa sungguh jalan keluar itu Tuhan berikan kepada setiap kita. Adakah kita percaya bahwa ada jalan keluar yang Dia berikan kepada kita? Hanya orang-orang yang memahami dan mengenal Allah dengan baik, dengan benar, dengan sungguh-sungguh. Dia percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia. Dia adalah Allah yang setia. Jika Dia adalah Allah yang setia, Dia tidak akan pernah meninggalkan saya dan saudara. Jika Dia adalah Allah yang setia, sebesar apapun pencobaan yang kita hadapi, sebesar apapun masalah yang harus kita lewati, saya percaya ada jalan keluarnya. Berarti jemaat Tuhan, jika kita percaya Dia selalu memberikan jalan keluar, apakah yang harus kita takutkan? Apakah yang harus kita ragukan? Saya katakan dengan tegas pada saat ini, tidak ada satu permasalahan yang tidak bisa diselesaikan. Amin. Tidak ada satupun kekeringan, kekurangan yang tidak bisa Tuhan cukupkan dalam hidup kita. Tidak ada sakit penyakit apapun yang tidak bisa Tuhan sembuhkan di dalam kehidupan kita. Amin. Saya percaya apapun itu, sesulit apapun, seberat apapun, pencobaan, masalah, tantangan yang mungkin akhir-akhir ini sedang menghadang hidup kita, diperhadapkan kepada kita. Bacalah firman Tuhan, renungkan, hayati, menjadi rema di dalam kehidupan kita. Maka saya dan saudara akan dimampukan. Sekali lagi, pencobaan yang kita hadapi adalah pencobaan yang biasa. Dan itu tidak akan pernah melampaui kekuatan kita. Sebab Allah adalah setia. Demikian renungan pada hari ini. Saya percaya kita semua diberkati. Saya percaya kebenaran firman Tuhan ini yang membangkitkan hidup kita. Dan saya mau mengajak kita untuk kita tundukkan kepala, sama-sama kita berdoa. Kami percaya kepadamu Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang setia. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Engkau yang selalu memberikan jalan keluar yang terbaik buat kami. Karena kami percaya Tuhan, apa yang Kau rancangkan, apa yang Kau izinkan terjadi, bukan untuk hal
yang buruk bagi hidup kami, bukan hal yang tidak baik, tapi kami percaya Engkau sedang menunjukkan kasih setiamu bagi kami. Engkau sedang menunjukkan kepada kami bahwa hanya Engkaulah satu-satunya pribadi yang sanggup menolong hidup kami. Di dalam keadaan kesesakan sekalipun Tuhan, kami percaya sungguh pertolongan-Mu sangat terbukti Tuhan. Sungguh kebaikan-Mu sangat terbukti. Terima kasih Bapa. Kuatkan dan mampukan setiap kami untuk kami boleh melewati hari-hari kami dengan iman percaya kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Doa syafaat kami bagi bangsa, bagi kota kami yang kami cintai. Kami percaya penyertaan Tuhan, pemulihan sedang Tuhan kerjakan. Hanya tangan Tuhan yang berkuasa, yang sanggup mengambil alih segala keadaan ini Tuhan. Dan kepadamulah kami berharap, kepadamulah kami percaya bahwa akan terjadi pemulihan secara menyeluruh bagi bangsa, bagi kota kami. Sehingga virus COVID-19 ini Tuhan akan berhenti karena campur tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap pemerintahan kami, berkati tim medis, tim keamanan kami, berikan kesehatan dan kekuatan bagi setiap mereka Tuhan. Karena kami percaya melalui mereka juga Tuhan memakainya. Terima kasih Bapa, kepada setiap umat Tuhan, dimanapun kami berada, keluar masuk kami, apapun yang kami kerjakan dan kami lakukan Tuhan, kami percaya Tuhan yang memberkatinya, Tuhan yang menolongnya, Tuhan yang menyertainya. Bahkan jika ada di antara kami yang mengalami sakit Tuhan, kami percaya Engkaulah yang menyembuhkan setiap sakit kami. Sebab darah-Mu, bilur-bilur-Mu yang berkuasa, yang sanggup menyembuhkan setiap sakit penyakit kami. Itu sebabnya hamba berdoa Tuhan, dimanapun umat Tuhan yang mengalami sakit, hamba percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sakit penyakit disembuhkan. Bapa, jika ada yang mengalami keadaan-keadaan yang berat saat ini, kondisi perekonomian, pekerjaan yang mengalami kondisi yang berat saat ini, hamba berdoa biarlah Engkau menolong, Engkau memberkati, Engkau membuka jalan bagi setiap umat-Mu. Hamba menyerahkan ke dalam tangan-Mu yang berkuasa Tuhan. Kami percaya kemenangan-Mu Engkau berikan bagi setiap kami. Jalan keluar yang terbaik yang Engkau berikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa. Di dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Selamat kita beraktivitas, tetap kita hidup sehat, tetap kita menjaga kebersihan, pakai masker dimanapun kita berada, cuci tangan, dan tetap makan makanan yang sehat, dan jauhi perkumpulan, dan biarlah kita tetap di rumah saja. Bagi yang bekerja, biarlah kita bekerja dengan baik, sesuai dengan aturan yang sudah diberikan. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.